Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nabila Naif, perwakilan dari kelas B 2018 Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah biofarmasi, yaitu tentang membran biologis. Poin-poin apa aja sih yang harus kita bahas di pembahasan ini? Yang pertama adalah pengertian, kedua struktur dan fungsi, ketiga teori lipid bilayer dan fluid mosaic model, ketiga mekanisme transportasi beserta prinsipnya, dan yang terakhir adalah aspek biofarmasi dari transportasi membran biologis. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian membran. Membran adalah bagian paling luar dari sel, yang bersifat semi-permeable sehingga dapat mengatur apa saja yang masuk ke dalam sel. Menurut Mulder, berdasarkan asalnya, membran terdiri menjadi dua. Yang pertama membran alami, dan yang kedua membran buatan. Membran alami merupakan membran yang sudah ada di dalam jaringan tubuh makhluk hidup, sedangkan membran buatan adalah membran yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu struktur. Semua membran biologis memiliki struktur yang sama, yaitu tersusun atas molekul lipid dan juga protein yang saling berinteraksi. Kemudian, membran sebagian besar terdiri dari fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Lipid berfungsi sebagai barrier impermeable untuk molekul yang larut dalam air, sedangkan protein berfungsi sebagai transport molekul, enzim yang mengkatalis reaksi, dan juga sebagai reseptor untuk menerima atau mengirimkan sinyal kimia. Bisa dilihat di sini adalah ilustrasi dari membran biologis. Kemudian, fungsi-fungsi membran biologis. Yang pertama, sebagai penyekat, yaitu yang membatasi organel sel. Kedua, sebagai filter selektif, yaitu untuk mempertahankan sel sehingga hanya memperkenankan substansi tertentu yang bisa keluar masuk ke dalam sel. Kemudian yang ketiga, sebagai transport untuk material yang diperlukan oleh kehidupan sel. Dan yang terakhir, sebagai komunikasi antar sel maupun antar sel dengan lingkungan. Baik, kita masuk ke pembahasan teori lipid bilayer. Membran sel terdiri dari dua lapis lipid, sehingga disebut sebagai lipid bilayer. Membran sel memiliki fungsi dalam pergerakan ion atau molekul dari dalam ataupun dari luar sel. Lipid bilayer bersifat impermeable atau tidak permeable sama sekali terhadap molekul polar ataupun yang berukuran besar dan tidak memiliki muatan. Contohnya adalah glukosa ataupun gula lainnya. Struktur lipid bilayer merupakan penyebab adanya sifat selektif permeable pada membran. Komponen lipid bilayer itu penting dalam distribusi, organisasi, dan fungsi dari protein. Regulasi ini disebabkan oleh interaksi protein lipid spesifik dan interaksi protein bilayer umum. Selanjutnya adalah fluid mosaic model. Dalam model mosaic fluid, membran merupakan struktur yang bersifat fluid atau tidak mempunyai bentuk yang tetap dan mudah mengalir. Sedangkan mosaik di sini maksudnya adalah berupa protein yang tertanam di dalam atau melekat pada lapisan ganda tersebut atau bilayer fosfolipid. Menurut Singer 1974, lapisan lipid dua lapis ini tidak seluruhnya berkesinambungan. Ada beberapa tempat terdapat protein yang terletak perifer maupun integral. Jadi, zat yang nonpolar akan mudah keluar masuk melalui lapisan lipid dua lapis, sedangkan zat yang polar akan keluar masuk melalui protein integral. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mekanisme transport membran. Mekanisme transport membran terdiri dari dua, yang pertama aktif dan juga pasif. Mekanisme yang pertama kita bahas adalah tentang transport pasif. Transport pasif adalah mekanisme pergerakan zat terlarut yang terjadi secara spontan dari konsentrasi zat tertinggi ke konsentrasi zat terendah, serta tidak memerlukan energi. Contohnya adalah difusi terfasilitasi, osmosis, dan transfer melalui ion channel. Baik,
Kita bahas contohnya dari transport pasif. Yang pertama adalah difusi. Difusi merupakan proses perpindahan suatu zat yang terjadi secara spontan dari tekanan yang tinggi menuju ke arah tekanan yang lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah difusi terfasilitasi, adalah difusi yang dibantu oleh protein pembawa yang membentuk struktur menyerupai saluran sehingga molekul dapat melintasi membran. Contoh yang ketiga adalah osmosis. Osmosis merupakan pergerakan air dari hipotonik ke hipatonik melalui membran semipermeabel. Peristiwa osmosis dapat memberikan dampak kepada sel ketika ditempatkan pada larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah transport melalui ion channel. Transport ini terjadi pada ion-ion yang sulit ditransfer secara difusi akibat muatan listriknya. Ion channel memiliki dua sifat khusus, yaitu selektivitas ion berdasarkan ukuran dan muatan, serta memiliki gate. Terdapat 3 macam ion channel berdasarkan pemicu membuka dan menutupnya gerbang ion channel, yaitu voltage gated channel, ligand gated channel, dan stress activated channel. Oke, tadi udah dibahas mengenai transfer pasif, sekarang giliran transfer aktif. Transport aktif merupakan mekanisme transport melawan gradien konsentrasi dari zat terlarut di mana konsentrasi rendah hipotonik menuju ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonik, sehingga membutuhkan energi. Contohnya adalah coupled transporter, ATP-driven pump, dan light-driven pump. Baik, yang pertama adalah coupled transporter atau co-transporter. Pada mekanisme ini, salah satu molekul bergerak menuruni gradien konsentrasi dan menyediakan energi untuk transport molekul lainnya. Ada 2 tipe dari co-transporter ini, yaitu symport dan antiport. Symport memungkinkan gerakan 2 molekul dalam arah yang sama, sedangkan antiport memungkinkan gerakan 2 molekul dalam arah yang berbeda. Contoh co-transporter dapat ditemukan pada epitel usus. Yang kedua adalah ATP-driven pump. Mekanisme pompa ATP terjadi akibat perubahan bentuk pada protein membran, sehingga memungkinkan molekul melewatinya untuk keluar atau masuk sel. Perubahan bentuk itu sendiri terjadi dengan penggunaan ATP, di mana contoh dari pompa ATP adalah pompa Na+ dan K+. Dan yang terakhir adalah light-driven pump. Pompa ini melakukan transfer melawan gradien konsentrasi menggunakan input energi cahaya atau foton. Light-driven pump dapat ditemukan pada berbagai Archaebacteria halofilik dan ditemukan pada halobacteria. Nah, kemudian adalah aspek biofarmasi dari transportasi membran biologis. Perlintasan membran sintetik umumnya berlangsung dalam 2 tahap. Tahap awal adalah proses difusi zat aktif menuju permukaan yang kontak dengan membran. Kemudian tahap yang kedua adalah pengangkutan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah penstabilan gradien konsentrasi molekul, dan bagian kedua adalah difusi dalam cara dan jumlah yang tetap. Nah, aspek lainnya ada berdasarkan fisikokimia dan anatomik dan fisiologis. Aspek fisikokimia mempunyai pengaruh terhadap laju lintas obat lewat membran sel. Faktor utama adalah kelarutan molekul obat dalam lemak. Obat-obat yang lebih larut dalam lemak lebih mudah melewati membran sel daripada obat yang kurang larut dalam lemak atau obat yang larut dalam air. Sifat-sifat fisikokimia yang dapat dihasilkan seperti terjadinya polimorfi, bentuk sulfat, hidrat, dan kehalusan ukuran partikel. Kemudian, aspek anatomik dan fisiologis. Absorpsi suatu obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik dipengaruhi oleh sifat-sifat anatomik dan fisiologi tempat absorpsi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam materi di video ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.